Halo dan selamat datang kembali di panduan cara mengatur info. Dalam video ini saya akan menunjukkan cara menggunakan Bixby Vision di Samsung Galaxy S25 FE. Mari kita mulai. Jadi visi Bixby itu sendiri adalah, saya akan menyebutnya sebagai versi buruk dari lensa AI yang akan segera hadir dari Google. Namun jika Anda benar-benar penggemar berat Samsung dan ingin menggunakan Bixby Vision, nah ini dia tutorialnya. Yang lucu adalah kita pertama-tama harus benar-benar mendapatkan akses ke fitur ini karena Anda akan melihat bahwa secara default kita sebenarnya tidak bisa melihatnya. Kita hanya memiliki Bixby yang biasa. Dan jika Anda berpikir bahwa kita bisa misalnya masuk ke Bixby lalu menekan icon selfie atau icon kamera, maka Anda salah. Dan yang lucu adalah ketika kita mencari Bixby di sini, kita bisa melihat aplikasi Bixby Vision, tapi secara default kita tidak bisa melihatnya. Jadi mari kita ubah itu. Pertama, kita ingin masuk ke pengaturan. Di dalam pengaturan, kita bisa scroll ke bawah, lalu masuk ke aplikasi. Sekarang di dalam aplikasi, Anda bisa mengabaikan semua yang ada di sini. Meskipun secara teknis Anda bisa masuk ke sini, tapi kita bisa masuk ke pengaturan aplikasi Samsung, lalu ke Bixby Vision. Dan di sini Anda perlu scroll ke bawah, dan akhirnya aktifkan tampilkan Bixby Vision di layar aplikasi. Jadi setelah melakukan itu, Anda akan melihat bahwa Bixby Vision sudah muncul. Dan kita bisa misalnya menahan dan menyeretnya lalu memindahkannya ke sini dan ke sini. Dan sekarang akhirnya kita punya akses yang lebih mudah ke sana. Jadi setelah hampir 2 menit tutorial, akhirnya Anda bisa menggunakan Bixby Vision. Saya tidak tahu kenapa saya belum melakukannya, tapi ya sudah. Jadi mari kita klik Bixby Vision, dan seperti yang Anda lihat, kita tidak bisa membukanya karena belum memiliki izin kamera. Jadi mari kita masuk ke pengaturan dan masuk ke bagian izin, lalu kita ingin memberikan izinnya, yang cukup lucu. Saya tidak tahu kenapa Bixby Vision tidak punya izin kamera. Tapi sekarang kita punya pembaruan. Oke, baiklah. Jadi mari kita masuk ke pembaruan yang mungkin akan memakan waktu. Jadi ya, setuju saja. Kita perlu pergi ke Galaxy Store. Saya tidak tahu kenapa Bixby Vision punya rating 0,0 bintang, tapi seperti yang Anda lihat, pembaruannya berjalan lancar. Ukurannya cukup kecil. Baiklah. Jadi akhirnya kita bisa mulai menggunakan versi AI dari Google Lenses yang disebut Bixby Vision. Bixby Vision bekerja cukup mirip dengan AI Lens. Kita bisa melihat sesuatu dan kita bisa mengambil foto. Jadi saya akan melakukan sesuatu yang lucu dan saya akan mengambil tisu toilet yang indah untuk diri saya sendiri. Dan sekarang kita pada dasarnya bisa menekan tombol rana. Dan sekarang kita bisa melihat apa yang kita punya di sini, jadi kita bisa masuk ke hasil lainnya. Sekarang kita punya beberapa informasi bahwa ya, kadang-kadang ini tidak berfungsi, tidak apa-apa, ini akan terus berjalan. Dan kita bisa melihat itu sekarang. Ini sedang mencari di internet melalui sesuatu yang serupa, jadi ya. Namun, yang benar-benar keren adalah kita bisa masuk ke fitur deskripsi adegan dan sekarang kita bisa mendengar. Kita bisa mendengar pada dasarnya apa yang kita lihat. Sejujurnya saya tidak sepenuhnya yakin dengan fitur ini, maksud saya ini memang keren. Saya rasa fitur ini tidak terlalu banyak digunakan. Saya sangat meragukan banyak orang tunanetra yang menggunakannya. Kalau memang ada yang menggunakan, saya minta maaf, saya kembalikan rasa hormat saya. Tapi ini bukan sesuatu yang luar biasa, misalnya, jika saya menyingkirkan tisu toilet saya. Dan misalnya rekam sebuah adegan untuk mendengarkan rekaman yang detail. Terima kasih Bixby Vision. Jadi misalnya kita bisa masuk ke logo kita dan kita bisa masuk ke sini menganalisis lokasi kejadian. Dan sekarang kita bisa mendengar sebuah objek berbentuk heksagon berwarna hijau dengan tombol daya. Dan itu sebenarnya penjelasan yang cukup bagus. Oke, mereka pasti sudah meningkatkan tampilan Bixby. Karena saat saya mengujinya, saya rasa sekitar setengah tahun yang lalu atau semacamnya, dia benar-benar buruk dalam mendeskripsikan sesuatu, tapi saya percaya kalau kita mencoba sesuatu yang lebih rumit, seperti saya akan jeda rekaman dan saya akan mencoba membuat pemandangan di sini. Oke, jadi saya sudah membuat pemandangan yang lebih rumit. Dan seperti yang bisa kamu lihat sekarang, Bixby benar-benar mulai menjadi sangat buruk. Biar saya perbaiki dulu dengan cepat. Tentu saja, video ini sama sekali tidak disponsori. Saya hanya punya minuman acak di meja saya. Dan seperti yang bisa kamu lihat, Bixby sama sekali tidak memberitahu kita apa minumannya atau warnanya apa. Bahkan tidak seperti, dia benar-benar gagal menyebutkan kertas di tanaman itu. Tidak sebagus itu. Saya rasa kamu bisa menggunakannya seperti ini, tidak ada yang melarangmu.
Tapi saya rasa fitur ini belum cukup matang untuk kamu gunakan setiap hari, atau untuk diberikan kepada orang buta dan digunakan sebagai alat bantu penglihatan mereka. Sebenarnya sebagai alat bantu melihat, karena menurut saya mereka belum benar-benar memasaknya cukup lama. Tentu saja, masih ada lagi, kita bisa masuk ke objek. Pengenal objek yang secara teknis memang lebih baik. Jadi seperti yang bisa kamu lihat, itu mendeteksi minuman, bangku kaki, dan anggur. Minumannya benar, bangku kaki tidak benar, dan anggurnya juga tidak. Oke, kita bisa kembali ke sini lagi. Tapi sayangnya dia selalu memberikan informasi yang sama, seperti benar-benar gagal lagi untuk melihat atau menyebutkan tanaman kita yang sangat disayangkan. Kita juga bisa menekan tombol ini untuk misalnya mengambil gambar dari galeri kita. Tapi secara teknis, saya sangat ingin menggunakan sesuatu seperti Bixby Vision di aplikasi seperti OnLive. Dan Anda sebenarnya bisa mengaktifkannya. Jadi misalnya kita juga bisa masuk ke text reader dan coral detector. Oke, terima kasih Anda. Intinya, bisakah kamu berhenti bicara? Kita bisa masuk ke lokasi kejadian, tolong jelaskan. Lalu masuk ke pengaturan. Jadi mari kita masuk ke pengaturan. Dan Anda sebenarnya dapat mengaktifkan sesuatu yang sangat keren. Namun begitu saya mengaktifkan fitur ini, saya tidak akan bisa berbicara karena Bixby akan berusaha mengalahkan saya dalam hal berbicara. Pada dasarnya kita bisa menonaktifkan tombol rana, yang berarti Bixby kita pada dasarnya akan selalu mendeteksi sesuatu dan akan selalu berbicara. Sekarang saya akan mencoba kembali dan Anda akan melihat maksud saya di sini. Sekali lagi, saya akan hampir tidak berbicara karena versi Bixby akan berbicara sebentar. Tapi ya, jika Anda mau, Anda juga bisa menonaktifkan tombol rana dan Anda akan mendapatkan pengalaman yang mirip dengan ini, yang seperti yang Anda lihat, gagal karena... Oke, tanaman giok, crossword jade plant. Tidak bisa minum sama sekali. Tidak bisa minum sama sekali. Cincin yang indah, keyboard yang canggih, keyboard yang modern, tindik yang unik, kucing yang lucu, tindik yang menarik, kucing yang menggemaskan, tindik yang artistik. Ya, jadi seperti yang Anda lihat dengan jelas, Bixby berfungsi dengan sangat baik dan menunjukkan kinerja yang luar biasa. Ini benar-benar berhasil dengan sempurna dan memberikan hasil yang memuaskan sekali. Dia bekerja tanpa masalah apapun. Saya mengacungkan jempol dan dia mengatakan bahwa ini adalah tindik dan kucing, dan saya sama sekali tidak tahu bagaimana dia bisa melihat itu. Saya sama sekali tidak punya tindik di tubuh saya. Tapi saya rasa sekarang Anda bisa melihat masalah saya dengan Bixby Vision. Tentu saja, saya tidak bisa bermain-main dengan pengaturannya. Anda bisa menggunakannya untuk tujuan yang benar-benar berbeda dari saya. Tapi pada dasarnya, begitulah cara Anda bisa menggunakannya di tahun 2025. Mungkin mereka akan memperbaikinya nanti. Mungkin nanti dia akan punya kemampuan yang luar biasa. Tapi untuk sekarang, dia sangat biasa saja dan mungkin sudah kalah saing dengan Google Lenses atau apapun yang lain. Cukup disayangkan, tapi bagaimanapun, itu saja untuk video kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.